Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, kita bersyukur Tuhan sudah memelihara kita di hari yang kedua di bulan September 2024. Sebelum saudara beristirahat sepanjang malam, ada baiknya saudara memenuhi hati dan pikiran saudara, kita semua dengan firman Tuhan yang tidak bisa salah, dan terpenting dari semua itu akan memimpin hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang bulan ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengelola hidup. Tuhan mau kita semua bukan menjadi pribadi yang tidak peduli dengan hidup kita, namun menyadari bahwa hidup yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Tuhanlah sumber kehidupan, dan karena kita adalah makhluk hidup, maka kita harus mengelola hidup kita dengan baik, sehingga kita bisa menggunakan setiap potensi yang Tuhan sudah berikan untuk kemajuan diri kita dan keluarga kita, dan tentunya nanti akhirnya memuliakan Tuhan kita. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul yang baru, dengan judul Hidup untuk Mengelola Bumi. Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk bekerja, bukan untuk malas-malasan. Bekerja adalah bukan bagian dari kutuk yang Tuhan berikan. Pekerjaan sudah Tuhan tetapkan jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Namun di Kejadian 3, setelah manusia jatuh dalam dosa, pada saat manusia bekerja, dia mesti bekerja dengan lebih keras lagi. Kenapa? Karena tanah atau ground di mana manusia berada sudah terkutuk. Itu kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 17. Di mana Tuhan memberikan kutuk kepada Adam, dan dia berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, maksudnya kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah seumur hidupmu. Di sini jelas dinyatakan Adam masih tetap harus bekerja, namun karena tanah di mana Adam mengusahakan tanah itu sudah terkutuk, Adam harus bekerja lebih giat lagi, lebih keras lagi. Namun bekerja itu sendiri adalah bagian dari rencana Tuhan. Tuhan mau bumi di tempat di mana kita diam ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Bahkan dari segi keluarga, Tuhan menghendaki kita juga untuk berkembang biak dan memenuhi bumi dan memelihara istri dan anak-anak kita kalau kita sebagai seorang pria. Jadi hakikat manusia dalam kehidupannya adalah untuk bekerja. Manusia tidak boleh hidup malas-malasan. Manusia harus mengelola hidupnya dengan baik sehingga pekerjaannya bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Di dalam Amsal 12 ayat 24 dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Di dalam terjemahan lain, di dalam New American Standard Bible dinyatakan, the hand of diligent will rule, but the slack hand will be put to forced labor. Jadi orang yang malas-malasan, dia akan bekerja dengan susah payah. Karena itulah selama kita hidup, kita mesti bisa meningkatkan skill dan kemampuan kita. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita sukai, itulah Tuhan mau kita terjun di dalamnya. Panggilan saya misalnya sebagai hamba Tuhan, berarti saya harus menggali kebenaran firman Tuhan, belajar banyak buku-buku, dan membaca dari tulisan-tulisan para teolog-teolog handal di tahun-tahun sebelumnya untuk makin memperlengkapi diri saya.
Kalau saudara seorang dokter, saya percaya saudara harus mengikuti jurnal secara regional atau membaca artikel-artikel baru, penemuan-penemuan baru. Kalau saudara seorang saudara accountant, saudara harus mempelajari hukum-hukum teks yang baru misalnya, sehingga saudara bisa tidak ketinggalan dengan peraturan-peraturan itu. Demikian juga dalam berbagai bidang lainnya. Cara kita mengelola hidup kita adalah dengan mengupgrade diri kita. Sehingga saat kita mengelola bumi, saat kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita akan menjadi pribadi dan memiliki pekerjaan yang lebih baik. Sehingga pekerjaan itu kita lakukan dengan maksimal. Jangan malas-malasan, jangan berpikir, saya sudah gak mau kerja lagi, capek. Saudara, itu kodrat manusia. Yang perlu saudara lakukan adalah mengelola waktu saudara, mengelola energi saudara dengan sebaik-baiknya, sehingga saudara bisa tetap bekerja dan mengelola bumi atau bidang yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya Tuhan bisa memakai kita di marketplace, di tempat di mana kita berada, sehingga di sana kita bisa menjadi berkat. Kita tidak perlu menjadi misionaris atau hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara tidak dipanggil untuk itu, tidak apa-apa. Saudara bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa kita bersyukur memiliki hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Namun di balik itu kita harus mengelola diri kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita boleh bekerja dengan rajin, menghasilkan income untuk diri kita dan keluarga kita, dan juga tentunya memberikan kontribusi terbaik untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dengan penghasilan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan memenuhi kita, dan besok pagi kita bangun dengan sukacita yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.